Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang Staghorn alga dan cara mengatasinya. Staghorn alga adalah salah satu jenis alga yang kadang menyerang aquascape yang kita miliki. Jenis alga ini itu bentuknya mirip seperti tanduk rusa, jadi bentuknya itu bercabang-cabang. Warnanya itu agak-agak kelabu hingga kecoklatan, tergantung kondisi akuarium kita. Alga ini kadang tumbuh di substrat, di pasir, kadang tumbuh di daun, kadang juga tumbuh di alat-alat yang ada di aquascape kita. Alga ini berbeda dengan blackbird alga. Jadi bentuknya itu berbeda dan jenisnya itu juga berbeda. Staghorn alga itu biasanya itu tumbuh di aquascape itu disebabkan satu, karena kurangnya kadar CO2 di aquascape, dan juga bisa disebabkan oleh kelebihan kadar besi atau Fe di dalam aquascape kita. Staghorn alga termasuk salah satu jenis alga yang sulit untuk dibasmi. Kenapa? Karena alga ini itu tidak disukai oleh ikan dan hewan-hewan pemakan alga. Untuk aquascape saya biasanya mengandalkan keong tanduk dan udang ceri untuk membersihkan alga-alga yang ada. Namun keong tanduk dan udang ceri itu tidak mau makan jenis alga ini. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya, lemon alga eater, Siamese alga eater, dan flying fox dan jenis alga-alga eater yang lain pun itu juga tidak doyan makan Staghorn alga ini. Jadi termasuk salah satu jenis alga yang sulit untuk dibasmi. Namun beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca suatu artikel di forum ikan hias yang bernama monsterfishkeeping.com. Di situ ada salah satu yang menulis bahwa dia mampu membasmi Staghorn alga yang ada di aquascape-nya menggunakan satu jenis ikan. Dan ikan itu namanya adalah Florida flagfish, atau biasa juga disebut dengan American flagfish. Jadi, si Florida flagfish ini adalah salah satu jenis dari killifish. Namun si Florida flagfish ini dia itu sifatnya omnivora. Dia bisa memakan hewan-hewan kecil seperti jentik nyamuk, cacing, tapi dia juga bisa memakan alga yang tumbuh di sekitar tempat dia hidup. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca itu, ketika dia memasukkan beberapa ikan Florida flagfish ke dalam aquascape yang ditumbuhi banyak Staghorn alga, hanya dalam waktu 3 hari saja itu sudah bersih. Staghorn alganya itu sudah dimakan oleh Florida flagfish. Tapi ketika teman-teman ingin memelihara Florida flagfish ini sebagai tukang bersih-bersih, itu harus hati-hati karena ikan ini agak sedikit galak. Jadi sebaiknya tidak dicampur dengan ikan-ikan yang berenangnya pelan, karena kadang dia suka menyerang ikan-ikan lain, ikan kecil yang berenangnya pelan. Tapi kalau teman-teman memelihara dengan ikan-ikan yang berenangnya cepat, yang siripnya itu tidak panjang, itu aman-aman saja. Florida flagfish ini juga bisa dipelihara bersama jenis-jenis ikan siklid yang tidak agresif. Namun sayangnya Florida flagfish ini di Indonesia itu masih jarang yang menjual. Jadi kita jarang sekali melihat toko akuarium yang menjual Florida flagfish. Tapi saya beberapa kali melihat ada toko online itu yang menjual Florida flagfish ini. Jadi teman-teman mungkin kalau kepingin memelihara Florida flagfish ini untuk membasmi Staghorn alga, bisa mulai coba mencari
searching di toko-toko online seperti misalnya di Tokopedia atau di Shopee. Kemungkinan itu sekarang masih ada. Florida Flaggfish termasuk jenis ikan yang gampang sekali berkembang biak di akuarium. Jadi kalau di akuarium dia dipelihara berpasangan, dalam beberapa waktu kalau dia hidup dengan nyaman, dia akan bertelur. Telurnya itu nanti akan disebar di dasar akuarium dan dalam waktu 3 hari sampai 1 minggu nanti telurnya itu akan menetas. Itu adalah informasi tentang Staghorn alga dan cara mengatasinya dengan menggunakan ikan Florida Flaggfish. Semoga bermanfaat.